Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal bahas dokter yang kemarin aku pakai tes swab waktu mau pulang ke Indonesia ya. Jadi di sini aku mau jelasin kalau aku itu mantan TKW Hong Kong yang tahun 2020 bulan Desember tanggal 18 itu pulang ke Indonesia melalui Bandara Juanda. Jadi aku langsung dari Hong Kong ke Juanda tanpa transit ke Jakarta ya. Dan di tahun 2020 sama tahun 2021 itu banyak banget perbedaannya peraturan yang diterapkan di Indonesia sendiri ya. Jadi ini aku mau bahas peraturan yang ada di Indonesia sekarang. So ini aku mau bahas dulu tentang dokter yang aku pakai kemarin. Nah, di sini ada nama dokternya, tertera alamatnya juga di sini ya kan. Kalian bisa screenshot dulu. Terus di sini ada juga jam kerjanya, tertera dari Senin sampai Jumat itu bisa jam pagi. Terus dari Sabtu, Minggu, dan public holiday itu setengah hari. So buat kalian yang mau datang buat ambil botol, karena ini itu nggak perlu booking. Jadi waktu itu aku kesana itu ambil botol itu Minggu guys. Dan Jumatnya itu aku terbang ya kan. Minggu, Seninnya aku nganterin dahak dong. Jadi sebelum kita gosok gigi, cuci muka, terus makan minum, kita itu ngeluarin dahak dulu di pagi hari, terus ditaruh di botol yang mereka kasih ke kita. Ya kan? Terus setelah itu Seninnya itu aku antar dahak tersebut. Terus Selasanya pihak klinik itu mengabari kalau hari Rabu hasilnya bisa diambil, ya kan? Jadi bisa dibilang 3 hari hasil keluar. Terus Jumatnya aku pakai, kan itu masih 2 hari jeda ya. Dan untuk peraturan di tahun 2020 itu masih oke, fine, lolos saja karena tes swabnya berlaku 78 jam, yakni 4 hari ya kan. Nah di tahun 2021 guys, peraturannya menjadi wajib bawa tes swab meskipun kalian turun di Jakarta ataupun Juanda ya. Nanti aku bakal kasih perbedaannya. Dan peraturannya itu sama, wajib bawa tes swab, hasil tes swab atau PCR dari Hong Kong dan 2 kali 24 jam, yakni valid dalam 2 hari ya. Jadi kalian ingat validnya hanya dalam 2 hari. Nah kalau kalian ngejalanin tes swab di Hong Kong, itu aku sarankan banget sehari sebelum kalian terbang itu wajib keluar hasilnya. Ibaratnya kan untuk katai jurusan Juanda sendiri itu pemberangkatan setiap hari Jumat. Nah hari Kamisnya itu hasilnya wajib keluar gitu kan. Terus hari Jumatnya kalian bisa pakai di Juanda Surabaya begitu. Terus untuk peraturannya sendiri guys, di tahun 2021, karena aku nggak mau bahas lagi yang tahun 2020 ya, karena aku lolos aja kemarin. So di tahun 2021 aku mau bahas tentang peraturan yang diminta atau diterapkan di Indonesia untuk warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri. So yang kalian turun di Jakarta itu kalian wajib tes swab lagi kan di sana, dan kalian nunggunya itu 5 hari atau sama dengan di karantina 5 hari. Nah kalian bisa nunggunya di Atlet Wisma itu gratis, atau kalian sewa apa itu namanya, hotel sendiri ya di luar Atlet Wisma atau di luar fasilitas pemerintah, dan kalian bayar sendiri. Oke. Dan setelah 5 hari itu hasilnya keluar, kalian bisa balik lagi dah tuh ke bandara Jakarta kalau kalian mau ngurus emailnya di sana ya kan, ataupun kalian mau ngelanjutin yang ke bandara selanjutnya di dekat rumah kalian ya, atau bandara Semarang atau bandara Jogja atau bandara Juanda, seperti itu kalian bisa ngurus emailnya di bandara-bandara dekat rumah kalian. It's okay ya. So buat kalian yang turun di Juanda
ini buat kalian yang turun di Juanda ini termasuk spesial ya. Karena di tahun 2021 turun Juanda kan wajib tuh bawa hasil swab rapid test dari Hong Kong yang valid 2 hari ya kan, 2 kali 24 jam. Nah setelah kalian turun dari pesawat, sama saja lah di Jakarta ataupun Juanda prosesnya itu sama. Setelah kalian turun dari pesawat, kalian bakal dikasih lembaran kertas, yakni kalian ngisi tentang kesehatan kalian atau pengecekan hasil rapid test kalian yang kalian bawa ya kan. Terus kalau kalian hasil rapidnya masih valid, kalian lanjut lagi ke exit atau ngikutin tes swab yang diadakan di Juanda ya kan. Setelah kalian ambil bagasi, terus kalian ikut tes swab lagi yang ada di Bandara Juanda dan hasilnya negatif, itu kalian bisa langsung pulang. Dan jangan lupa kalian ngurus email juga di Bandara Juanda yang HP-nya HP baru ya kan, karena di peraturan email itu dari tahun 2020 September tahun 2020. Dan yang HP pernah dibawa pulang ke Indonesia itu nggak perlu didaftarin lagi, ataupun HP Indonesia nggak perlu didaftarin ya, karena ini cuman HP luar negeri saja yang harus daftar IMEI. So buat kalian yang turun di Juanda, semoga yang kalian bawa itu valid dan hasilnya negatif, kan bisa langsung pulang ya kan, dijemput sama keluarga. Tapi prosesnya agak sedikit lama karena kalian turun di Bandara Juanda itu sekitar 1:30, dan 1:30 itu kalian masih ngisi data, kalian ngantri lagi tentang tes swab PCR kalian, terus masih cek suhu, cek denyut nadi, terus ikut tes swab lagi ya kan, terus masih ngurus email ya kan. Jangan harap ya, maksudnya kalau cepet-cepet pun jam 5 itu mungkin belum kelar. Jadi ya diantisipasi kalau keluarga kalian jemput itu nggak perlu terlalu cepet-cepet kayak gitu loh buat kalian yang turun di Juanda ya. Kalau buat kalian yang turun di Jakarta, please banget pas kalian mau pulang itu tiket kalian yang dari Jakarta ke penerbangan selanjutnya atau ke bandara selanjutnya itu kalian pastikan dulu, karena kalian itu wajib karantina 5 hari dan peraturan itu sampai tanggal 8 Februari guys. Semoga sih nggak diperpanjang lagi ya kan, karena kemarin ada CC yang tes swabnya itu nggak kepake, bukannya nggak kepake, itu kepake, tapi karena peraturan yang di tahun 2021 itu wajib karantina, jadi tiket yang selanjutnya itu kan hangus dari pihak Garuda. Nah dia di hari kelimanya setelah karantina itu beli tiket lagi lah, itu kan wajar ya kan, karena emang tiketnya hangus gitu. Dan pihak bandara atau pihak Garuda juga nggak mengganti, karena hari itu kan nggak ada planning dia harus ke pending karantina seperti itu. Dan sekarang karena udah peraturannya harus karantina 5 hari, kalian yang turun di Jakarta juga harus ini ya, pas pembelian tiket itu kalian juga harus jelasin gimana-gimananya. Dan aku saranin buat kalian untuk mengikuti informasi-informasi yang ada di Hong Kong juga soal kepulangan ke Indonesia. Jadi nggak harus terpaku pada satu informasi. Yang penting informasi itu jelas dan bisa dipahami gitu ya.